Malam merayap perlahan di kota Bandar Lampung, menjerat setiap sudut kos-kosan tua di Jalan Jatiraya dalam pelukan dingin dan lembab. Hujan yang tak henti-hentinya mengguyur sejak sore, kini menderu ganas, seolah-olah langit sedang melampiaskan seluruh amarahnya. Risa, seorang mahasiswi rantau dari Bengkulu, meringkuk di balik selimut tipisnya. Tatapannya terpaku pada layar laptop yang memancarkan cahaya redup. Jemarinya menari gelisah di atas keyboard, berusaha menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metode. Penelitian yang batas pengumpulannya tinggal menghitung jam. Pikirannya kalut, bukan hanya karena rumitnya teori yang harus ia pahami, melainkan juga karena suasana kos yang terasa semakin mencekam. Kos Anggrek, demikian nama tempat tinggalnya, adalah sebuah bangunan lawas yang konon sudah berdiri sejak zaman kolonial. Dindingnya yang usang ditumbuhi lumut di beberapa bagian, catnya mengelupas di sana-sini, dan atapnya yang terbuat dari genteng-genteng tua, seolah tak sanggup lagi menahan derasnya air hujan. Suara tetesan air yang menembus sela-sela genteng dan jatuh di ember-ember yang berjajar di koridor, menciptakan melodi sumbang yang semakin menambah kengerian malam. Lampu-lampu di kos ini memang terkenal rewel, kadang menyala terang benderang, kadang meredup seperti nyaris padam, bahkan tak jarang mati total tanpa peringatan. Dan malam ini, nasib buruk seolah sedang bersekongkol dengannya. Tiba-tiba, kedipan panjang menyapu kamar Risa. Listrik padam. Seketika kegelapan pekat menelan segalanya. Hanya menyisakan kerlipan sesekali dari petir yang menyambar di kejauhan, menerangi sekilas jendela kamar yang basah kuyup. Risa menghela napas panjang. Bukan hal baru baginya, namun malam ini entah mengapa rasanya berbeda. Sebuah firasat tak enak merayapi hatinya, seperti ada bisikan samar yang memperingatkan akan sesuatu yang buruk. Ia meraba-raba meja nakas, mencari korek api dan lilin yang selalu ia sediakan sebagai persiapan. Cahaya kuning yang berkedip-kedip dari lilin menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding, seolah menghidupkan setiap sudut kamar dengan aura mistis. Perut Risa tiba-tiba bergejolak. Rasa mual yang tak tertahankan menyeruak, memaksa ia untuk segera pergi ke toilet. Sebuah keputusan yang ia sesali kemudian. Toilet kos Anggrek adalah satu-satunya tempat yang paling ia hindari, terutama di malam hari. Bukan karena kotor atau jorok, justru sebaliknya. Toilet ini selalu bersih, terawat, namun memiliki reputasi yang sangat buruk di kalangan penghuni kos. Cerita-cerita seram tentang hantu toilet sudah menjadi rahasia umum. Konon, beberapa tahun lalu ada seorang penghuni yang meninggal secara tragis di sana. Ada yang bilang karena terpeleset dan kepalanya terbentur, ada pula yang berbisik-bisik tentang kejadian yang lebih gelap, yang tak terungkap sepenuhnya. Dengan langkah ragu, Risa membuka pintu kamar. Dinginnya udara malam yang menembus lorong kos langsung memeluknya. Bau apek bercampur aroma lembab menusuk indranya. Lorong yang biasanya terang benderang, kini hanya diterangi oleh beberapa lilin yang ditempatkan di sudut-sudut oleh penghuni lain yang bernasib sama dengannya. Bayangan-bayangan panjang meliuk-liuk mengikuti gerakannya, seolah menggodanya untuk berbalik. Namun, panggilan alam tak bisa ditunda. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera menyelesaikan urusannya dan kembali ke kamarnya yang relatif aman. Jarak menuju toilet terasa berlipat ganda malam itu. Setiap langkahnya diikuti oleh derit lantai kayu yang seolah mengeluh di bawah pijakannya. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah dengan irama tak beraturan. Sampai akhirnya, ia tiba di depan pintu toilet. Pintu kayu berwarna coklat tua, itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyembunyikan misteri di baliknya. Risa menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia memegang kenop pintu yang terasa dingin di telapak tangannya. Klik, pintu terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Risa meraba dinding, mencari saklar lampu yang tak berguna. Untungnya, sebuah lilin kecil yang diletakkan di atas wastafel oleh penghuni lain cukup memberikan penerangan remang-remang. Toilet itu memang bersih, bahkan terkesan sangat bersih, terlalu bersih untuk kos-kosan tua. 3 bilik toilet berjajar rapi, pintunya tertutup rapat. Wastafel dengan cermin besar di atasnya tampak berkilau di bawah cahaya lilin. Namun, suasana dingin dan lembab di dalamnya seolah menusuk tulang. Bulu kuduk Risa meremang.
Ia memilih bilik paling pojok, yang biasanya paling ia sukai karena terasa lebih pribadi. Saat ia melangkah mendekat, samar-samar terdengar suara aneh. Lirihan. Sangat pelan, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat Risa menghentikan langkahnya. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari dalam bilik di depannya. Bilik yang pintunya tertutup rapat. Psst, psst. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tertahan, atau mungkin rintihan seseorang yang sedang kesakitan. Risa menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu suara kucing atau tikus, tapi suara itu terlalu mirip suara manusia. Ia menunggu sejenak, berharap suara itu akan menghilang. Namun, tidak. Suara itu justru semakin jelas, diiringi dengan suara seperti goresan kuku di dinding. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam benaknya. Ia ingin segera keluar dari tempat terkutuk ini, namun kakinya seolah terpaku di tempatnya. Perlahan, Risa mendekati bilik tempat suara itu berasal. Ia mencondongkan tubuhnya, berusaha mengintip dari celah kecil di antara pintu dan lantai. Kegelapan di dalam bilik membuatnya sulit melihat dengan jelas. Hanya bayangan samar yang terlihat, seperti gumpalan kain hitam yang tergeletak di lantai. Psst, psst, tolong. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih menyayat hati. Seolah-olah seseorang benar-benar membutuhkan pertolongan. Risa merasakan jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya, berdentum keras di telinganya. Ia mencoba memanggil, siapa itu? Namun, suaranya tercekat di tenggorokan, hanya menghasilkan bisikan lemah. Tiba-tiba, hal yang paling ia takuti terjadi. Air keran di wastafel yang tadinya mati total karena listrik padam tiba-tiba menyala sendiri dengan deras. Suara gemericik air yang memenuhi toilet yang sunyi itu terasa memekakkan telinga. Risa terlonjak kaget, matanya terbelalak, lebar. Ia tidak lagi memikirkan rasa takutnya, hanya ingin segera keluar dari sana. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, keluar dari toilet, melewati lorong gelap dan masuk kembali ke kamarnya. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mengunci pintu kamar, lalu bersandar di sana, berusaha menenangkan detak jantungnya yang seolah ingin lepas dari dadanya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Pikirannya kalut. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya halusinasi karena ia terlalu lelah dan ketakutan? Atau apakah benar-benar ada sesuatu di toilet itu? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan. Tapi suara lirihan itu dan air keran yang menyala sendiri, itu bukan halusinasi. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruknya kini semakin kuat mengisyaratkan bahwa malam ini hanyalah permulaan dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan ia alami. Ia tahu hidupnya di kos anggrek tidak akan pernah sama lagi. Teror itu baru saja dimulai, tak kunjung usai bagi Risa. Peristiwa di toilet malam itu bagaikan pemicu yang membuka gerbang dimensi lain, menjebaknya dalam lingkaran teror yang tak berkesudahan. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap desiran angin di luar jendela kamarnya, setiap derit pintu kamar lain di lorong, bahkan tetesan air dari keran yang entah mengapa sering menetes sendiri di kamarnya, semuanya terasa seperti bisikan ancaman, mengundang ketakutan yang tak beralasan. Bayangan sosok tak terlihat seolah selalu mengawasinya, mengintai dari sudut-sudut kamar yang gelap. Suara lirihan yang ia dengar di toilet kini tak hanya muncul di sana. Kadang, suara itu terdengar samar dari luar jendela kamarnya, seolah ada seseorang yang menangis di tengah hujan lebat, memohon pertolongan. Atau, lebih mengerikan lagi, ia pernah mendengar suara lirihan itu persis di samping telinganya saat ia terbangun di tengah malam. Suara yang begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hembusan napas dingin, membuat bulu kuduknya berdiri dan jantungnya berdegup seperti genderang perang yang tak terkendali. Risa sering merasakan suhu di kamarnya tiba-tiba turun drastis, diikuti dengan bau anyir yang menusuk hidung, persis seperti bau yang ia cium di toilet malam itu. Sebuah aroma kematian yang begitu pekat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar kelelahan atau imajinasi yang bermain-main. Sesuatu atau seseorang tengah mengganggunya, menguntit setiap langkahnya.
Pergi ke toilet menjadi siksaan tersendiri, sebuah cobaan berat yang harus ia hadapi. Risa akan menundanya selama mungkin, menahan diri hingga ia benar-benar tidak punya pilihan lain. Ia mencoba meminta teman sekamarnya, Lia, untuk menemaninya, memohon agar Lia mau berbagi beban ketakutannya. Namun, Lia selalu punya alasan untuk menolak, beralasan sibuk atau terlalu lelah. Lia, seperti penghuni kos lainnya, tahu betul reputasi toilet itu. Mereka memang berbisik-bisik tentang hantu toilet, tentang kejadian aneh yang mulai sering mereka alami juga. Lampu di lorong kadang berkedip-kedip sendiri tanpa sebab. Pintu-pintu bilik toilet sering terdengar terbuka dan tertutup, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan melintas di ujung lorong saat tengah malam, sekelebat sosok yang menghilang begitu saja. Namun tidak ada yang berani membahasnya secara terang-terangan, seolah takut mengundang lebih banyak teror. Risa merasa sendirian dalam ketakutannya, terisolasi dalam kengerian yang ia alami. Suatu malam yang pekat, hujan kembali mengguyur Bandar Lampung dengan intensitas yang lebih besar. Risa, yang sudah menahan diri sejak sore, akhirnya tak kuasa lagi menahan panggilan alam. Dengan berat hati, ia melangkah keluar kamar, hati-hati melintasi lorong yang remang-remang, hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip tak stabil di ujung lorong, menciptakan efek stroboskopik yang mengerikan. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah kakinya diikat beban tak kasat mata, menyeretnya menuju jurang ketakutan. Saat ia mendekati toilet, suasana dingin yang menusuk tulang langsung menyergapnya, membuat tubuhnya merinding. Bau anyir samar kembali tercium. Kali ini lebih pekat dari biasanya, bahkan lebih kuat dari bau lembab dan apek yang biasa ia hirup. Risa memberanikan diri masuk. Lilin yang ia tinggalkan malam itu sudah padam, tertiup angin, atau mungkin padam dengan sendirinya. Ia menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkan cahayanya ke setiap sudut toilet yang gelap. 3 bilik toilet berjajar, pintunya tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia di baliknya. Ia memilih bilik yang sama seperti malam itu, bilik paling pojok, yang kini terasa seperti perangkap. Senter ponselnya ia letakkan di atas wastafel, memberikan penerangan seadanya, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Saat ia duduk di dalam bilik, sebuah sensasi dingin yang luar biasa menyelimutinya. Dinginnya seolah menembus kulit, daging, hingga tulang sumsumnya. Ia merinding hebat, bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berpacu tak karuan, memompa darah dengan kecepatan yang membuat kepalanya pusing. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya, mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanya ilusi. Ini cuma perasaan Risa. Ini cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya bergetar, namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari bilik sebelah, terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu yang diseret di lantai, atau mungkin kuku panjang yang menggores keramik. Risa menahan napas. Ia mematung, mendengarkan dengan saksama. Gesekan itu semakin jelas, bergerak mendekat ke arah biliknya, lalu berhenti tepat di samping pintu, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana mengawasinya. Risa bisa merasakan keberadaan sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang bernapas, atau setidaknya ada keberadaan yang menyesakan. Ia memejamkan mata, erat-erat berharap semua ini hanya mimpi, sebuah khayalan buruk yang akan segera berakhir. Namun, saat ia memberanikan diri membuka mata, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari bawah celah pintu biliknya, perlahan-lahan muncul sesosok tangan pucat. Tangan itu tampak kurus kering, dengan kuku-kuku panjang menghitam yang terlihat sangat menyeramkan, seperti cakar binatang buas. Tangan itu perlahan-lahan merayap, berusaha menggapai kakinya, jari-jarinya yang panjang dan ramping menari-nari di udara. Risa menjerit, jeritan tertahan, nyaris tak bersuara, tercekat di tenggorokannya. Kaki-kakinya seolah terpaku di tempatnya, menolak untuk bergerak. Lumpuh karena ketakutan yang mencekam. Ia tidak bisa bergerak. Tangan pucat itu kini berhasil menyentuh kulit, pergelangan kakinya. Dinginnya luar biasa, seperti menyentuh bongkahan es yang membeku, dingin yang meresap hingga ke tulangnya.
Ia bisa merasakan sentuhan jari-jari kurus itu merayap naik, mencoba mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan yang tak terlihat. Risa panik. Ia berteriak lagi, kali ini lebih keras meski suaranya tetap tak keluar sempurna, hanya berupa rintihan yang tercekat. Ia melihat samar-samar, dari bawah celah pintu, ada bayangan hitam yang semakin membesar, membentuk siluet seorang wanita, berambut panjang yang terurai. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya yang tak terlihat. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun aura kengerian yang terpancar begitu kuat, memancarkan energi negatif yang begitu pekat. Dengan sekuat tenaga, Risa mendorong pintu bilik, berjuang melepaskan kakinya dari cengkeraman tangan pucat itu yang begitu kuat. Ia bisa merasakan tarikan yang kuat, seolah tangan itu mencoba menariknya masuk ke dalam bilik sebelah, ke dalam kegelapan yang tak dikenal. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya, menetes dari dahi hingga ke dagu. Ia mengumpulkan semua kekuatannya yang tersisa, berteriak, "Lepaskan aku!" dengan suara parau yang nyaris habis, dan akhirnya berhasil mendorong pintu hingga terbuka paksa, meninggalkan sandal yang terlepas dari kakinya. Tanpa menoleh sedikit pun, Risa melompat keluar dari bilik. Ia berlari sekuat tenaga, tanpa peduli sandal yang terlepas dari kakinya dan tergeletak di lantai. Tanpa peduli genangan air di lorong yang kini terasa licin, tanpa peduli apapun selain menjauh dari tempat terkutuk itu. Ia bahkan tidak berhenti sampai kakinya membentur pintu kamarnya sendiri. Ia mendobrak masuk, mengunci pintu dengan tergesa-gesa, lalu ambruk di lantai. Terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Jantungnya berdebar-debar tak terkendali, seolah ingin meledak dari dadanya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya, bercampur dengan keringat dingin. Ia memeluk lututnya erat-erat, gemetar hebat, merasakan ketakutan yang begitu nyata. Sentuhan tangan pucat itu, bayangan wanita berambut panjang, bau anyir yang menusuk, semuanya terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia sedang diteror. Hantu di toilet itu benar-benar ada. Sejak malam itu Risa bersumpah, ia tidak akan pernah lagi pergi ke toilet umum kos sendirian. Ketakutannya telah mencapai puncaknya, dan ia tahu ia harus mencari cara untuk menghentikan teror ini sebelum segalanya menjadi lebih buruk, sebelum arwah itu benar-benar menguasai dirinya. Bab 3. Mengungkap misteri dan menemukan kedamaian. Ketakutan Risa telah mencapai titik kulminasi. Setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya, setiap suara kecil yang berdengung di telinganya, bahkan bisikan angin yang lewat di jendela, kini terasa seperti ancaman yang nyata, sebuah pertanda buruk yang tak terhindarkan. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan yang terus-menerus ini. Terperangkap dalam sangkar kengerian, tidurnya terganggu mimpi buruk yang berulang, menampilkan sosok wanita pucat dengan tangan menjulur. Nafsu makannya menghilang, dan konsentrasinya di perkuliahan hancur lebur, membuatnya kesulitan memahami materi sederhana sekalipun. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan hidupnya dikuasai oleh teror ini. Tidak bisa terus-menerus dihantui oleh arwah tak kasat mata yang terjebak di toilet kos-kosan tua itu. Tekadnya bulat membara dalam dadanya. Ia harus mengungkap misteri di balik teror ini, apapun risikonya. Malam itu, dengan sisa keberanian yang ia miliki, dan setelah menimbang-nimbang selama berjam-jam, Risa mendekati Lia. Lia, teman sekamarnya, memang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan separah dirinya. Namun Risa tahu Lia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kos ini. "Lia," panggil Risa. Suaranya sedikit bergetar, namun ada tekad yang kuat di baliknya. "Aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di toilet itu. Ini sudah terlalu jauh. Aku butuh bantuanmu." Lia menatapnya dengan raut khawatir yang mendalam. Ia tahu Risa tidak berbohong. Teror yang dialami Risa jelas lebih parah dari sekadar bisikan atau bayangan samar yang dialami penghuni lain. Ini sudah menyentuh batas kewarasan. Lia, yang ternyata mengenal seseorang dengan kemampuan indera keenam, segera menghubungi temannya itu. Namanya Budi, seorang mahasiswa dari jurusan antropologi yang memang dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib.
seringkali membantu teman-temannya yang mengalami gangguan spiritual. Budi datang ke kos anggrek keesokan harinya, membawa sebuah alat perekam suara yang tampak kuno, beberapa lembar kertas yang sudah menguning, dan sebuah tas kecil berisi aneka rempah-rempah. Auranya tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh pengertian, seolah ia sudah terbiasa dengan hal-hal di luar nalar ini. Setelah mendengar cerita Risa secara detail, mulai dari lirihan pertama hingga penampakan tangan pucat, Budi mengangguk-angguk. Energi di sini memang sangat pekat, ujarnya sambil memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang, terutama di area toilet. Ada energi yang sangat kuat, penuh kesedihan, kemarahan, dan rasa frustrasi yang mendalam. Ia kemudian membuka matanya, menatap Risa dengan tatapan serius. Kita perlu masuk ke toilet itu bersama. Risa menelan ludah, namun ia mengangguk. Tidak ada jalan lain. Risa, Lia, dan Budi kemudian sepakat untuk melakukan penyelidikan kecil. Mereka memulai dari toilet. Budi meminta Risa dan Lia untuk diam, memejamkan mata dan berfokus pada suara-suara di sekitar. Ia sendiri mulai memejamkan mata, memfokuskan energinya, mengheningkan cipta. Tak lama kemudian Budi membuka mata, wajahnya sedikit pucat namun ekspresinya mantap. Namanya Sari, bisiknya, suaranya terdengar berat. Dia ingin bercerita, dia ingin didengar. Melalui Budi yang bertindak sebagai perantara, Risa dan Lia akhirnya mengetahui kisah tragis Sari. Sari adalah seorang mahasiswi yang juga penghuni kos anggrek sekitar 5 tahun lalu. Malam itu ia sedang sakit parah, demam tinggi, dan muntah-muntah di toilet. Saat akan beranjak, tubuhnya yang lemas terpeleset di lantai yang licin. Kepalanya membentur dinding dengan sangat keras, menyebabkan ia pingsan dan akhirnya meninggal dunia di tempat dalam kesendirian yang menyedihkan. Namun yang membuat arwahnya tidak tenang adalah karena ia merasa ada seseorang yang melihat kejadian itu. Seseorang yang bisa menolongnya, namun tidak menolongnya. Ia merasa dikhianati dan marah karena dibiarkan begitu saja, dibiarkan pergi tanpa pertolongan. Sebuah cincin peninggalan ibunya yang selalu ia pakai dan sangat ia sayangi, hilang di saat-saat terakhirnya, menambah beban kesedihan arwahnya. Sari ingin cincin itu ditemukan dan dikembalikan ke keluarganya sebagai bukti bahwa ia pernah ada, sebagai tanda keberadaannya di dunia ini. Risa dan Lia terkejut mendengar fakta itu. Rahang mereka ternganga. Ternyata bukan hanya sekadar kematian biasa. Ada kesaksian yang disembunyikan, sebuah rahasia kelam yang terkubur bersama kematian Sari. Mereka mencoba mencari tahu siapa saja penghuni kos 5 tahun lalu. Bertanya kepada ibu kos dan beberapa tetangga, namun hasilnya nihil. Banyak yang sudah pindah dan nomor teleponnya tidak aktif, seolah jejak mereka sengaja dihapus oleh waktu. Kita harus menemukan cincin itu, kata Budi, suaranya tegas. Itu kuncinya untuk menenangkan arwah Sari. Kehilangan cincin itu adalah penyesalan terbesarnya. Selama beberapa hari berikutnya, Risa dan Lia dengan dibantu Budi mencari petunjuk tentang keberadaan cincin Sari. Mereka membersihkan toilet secara menyeluruh, bahkan sampai membongkar beberapa ubin yang longgar dan memeriksa setiap celah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Keputusasaan mulai melanda. Apakah ini berarti arwah Sari tidak akan pernah tenang? Apakah mereka akan selamanya dihantui? Hingga suatu sore yang cerah, ketika Risa sedang menyiram tanaman di halaman belakang kos, ia melihat sebuah lubang kecil di dekat tembok pembatas, tertutup oleh dedaunan kering. Rasa penasaran mendorongnya untuk menggalinya dengan ranting kecil. Dan di sana, tersembunyi di bawah lapisan tanah yang lembab, ada sebuah kotak kecil dari kayu yang sudah lapuk, hampir menyatu dengan tanah. Di dalamnya, tergeletak sebuah cincin perak dengan ukiran nama Sari yang masih terlihat jelas berkilau samar di bawah cahaya matahari. Risa langsung mengenali cincin itu dari gambaran yang diberikan Budi. Ia juga menemukan secarik surat yang sudah menguning, ditulis tangan oleh Sari sebelum meninggal, berisi keluh kesahnya tentang seorang teman kos yang sering meminjam barangnya tanpa izin, termasuk cincinnya. Teman itu, sebut saja Ana, sempat meminjam cincin Sari dan tidak sengaja menjatuhkannya di halaman belakang. Lalu sengaja tidak memberitahu Sari karena takut dimarahi atau dihukum. Sari meninggal sebelum cincin itu ditemukan, dan Ana, karena ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam,
tidak berani mengakui perbuatannya. Dengan penemuan cincin dan surat itu, teka-teki akhirnya terkuak seperti tirai yang tersingkap. Arwah Sari tidak tenang bukan hanya karena ia meninggal tanpa pertolongan, tetapi juga karena cincin berharga peninggalan ibunya hilang. Dan temannya yang mengetahui hal itu justru diam saja, menyembunyikan kebenaran. Risa segera menyerahkan cincin itu kepada keluarga Sari yang masih tinggal di kota lain, yang berhasil ia hubungi melalui informasi dari ibu kos. Keluarga Sari sangat terharu, bahkan menitikan air mata. Mereka merasa lega karena arwah putri mereka kini bisa beristirahat dengan tenang. Setelah sekian lama dihantui pertanyaan tentang kematiannya, sebuah upacara kecil dilakukan oleh keluarga Sari, mendoakan agar arwahnya menemukan jalan menuju kedamaian abadi. Setelah semua terungkap, setelah kebenaran terbentang jelas, Risa kembali ke toilet kos. Kali ini, ia tidak merasakan hawa dingin atau bau anyir lagi. Hanya ada ketenangan yang meresap di setiap sudut ruangan, seolah beban berat telah terangkat. Ia menatap cermin di atas wastafel, melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang gadis yang baru saja melewati pengalaman yang mengubah pandangannya tentang dunia, tentang kehidupan dan kematian, tentang batas antara yang terlihat dan tidak terlihat. Sari, bisik Risa, suaranya lembut, penuh kedamaian. Semoga kamu tenang di sana. Rahasiamu sudah terungkap, cincinmu sudah kembali. Sejak saat itu, suasana di kos anggrek berubah total. Tidak ada lagi suara lirihan yang menghantui, tidak ada lagi barang-barang yang bergerak sendiri, tidak ada lagi bayangan menakutkan yang melintas di lorong. Toilet yang dulu menjadi sumber teror, kini kembali menjadi tempat yang normal, meskipun kenangan akan cerita mistis itu akan selalu melekat, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kos-kosan tua itu. Risa pun bisa tidur, nyenyak, tidak dihantui lagi, mimpinya kini diisi oleh ketenangan. Namun pengalaman mengerikan itu tetap membekas dalam ingatannya. Sebuah pelajaran tentang kebenatan yang terkadang pahit. Sebuah cerita mistis dari kemalangan yang pernah ia alami dan tak akan pernah ia lupakan. Ia tahu, ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat oleh mata telanjang, dan terkadang, untuk menemukan kedamaian, kita harus berani menghadapi ketakutan terbesar kita.